Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaa'an lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus binikmah, pada malam yang mulia, malam Jumat, kita bisa melakukan salah satu ibadah yang paling afdol di muka bumi, yaitu taklim, mencari ilmu. Saking mulianya orang yang mencari ilmu disandingkan dengan kemuliaan Allah. Kata Allah, syahidallah, Allah bersaksi atas dirinya sendiri. Annahu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Satu, Dia memuji dirinya sendiri. Yang kedua, wal malaikatu, siapa yang dipuji oleh Allah? Malaikat. Yang ketiga apa? Wa ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji malaikat, dan Allah memuji orang-orang yang berilmu. Itulah kelebihan orang-orang yang mencari ilmu. Hanya anugerah sekalinya orang yang bisa mencari ilmu, bahkan qa'iman bil qist. Coba lihat kita, fandur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Allah memulai mau menyebutkan orang yang berilmu itu mulia, itu memulainya dengan memuji dirinya dan memuji malaikat. Itu saking mulianya yang ulul ilmi, yang memiliki ilmu gitu ya. Makanya para ulama dulu mah, Masya Allah ya Karim, kenapa ilmunya manfaat? Karena saking menghormatinya, satu, menghormati ilmu. Yang kedua, menghormati yang memiliki ilmu. Contoh yang menghormati, dia menghormati ilmu, ketika dia belajar, tidak ada pernah nunutan. Cirinya apa? Semangat. Cirinya apa? Menghormati ilmu. Nah, lamun menghormati ilmu kan kayak nggak penting gitu ya. Kalau kita misalkan merasa tidak penting, pasti bakal nunutan. Gitu. Tapi kalau merasa penting, makan molokok gitu ya. Gitu. Pasti kalau kita merasa penting, nggak akan ngantuk, nggak gitu. Yang kedua, menghormati yang memiliki ilmu. Lihat para ulama itu, Imam Syafi'i, ketika dia mengajar seperti gini, kemudian ada anak gurunya, anaknya masih kecil, anak gurunya. Dia berdiri dulu menghormati anak gurunya. Kemudian dia tanya, ada keperluan apa dek? Boleh apa bapak ya? Saya bantu gitu. Itu saking menghormati, bukan ke anaknya, tapi dia ke ayahnya gitu. Masya Allah ya Karim, makanya ilmunya itu bermanfaat gitu, wajar. Dulu itu ketika bertanya itu dia sangat hati-hati. Kenapa? Takut bukan ranah gurunya. Ketika dia bertanya kepada gurunya, kira-kira bukan ranah gurunya, gurunya terpepet, gurunya saking yang nggak bisa gitu misalkan ya, atau bukan ranahnya, dia malu, wah itu bahaya. Makanya dulu kan kita sering dengar ya, kalau bertanya kepada guru itu disebut apa? Nyual cina ya. Nyual, apa nyual? Pada itu nyual. Itu nyual gitu. Jadi bertanyanya untuk memojokkan. Nguji gitu. Jadi supaya mojok gitu. Lamun teu bisa, nah
oon gitu kan gitu. Wah itu soheh gitu ya. Nah itu bahaya itu ya. Makanya dulu itu tidak berani gitu ya. Hati-hati kalau bertanya teh. Kalau bertanya itu benar-benar tidak boleh, satu, tidak boleh memojokkan guru. Bertanya itu yang kedua, tidak boleh membandingkan guru gitu. Kata guru ini teh seperti ini, kata kau gini mah gini, itu nggak boleh, itu terhormat itu ya. Tapi sekarang mah kayaknya merasa bangga kalau bisa memojokkan guru teh gitu ya. Oh, orang lebih hebat. Bahaya itu. Ini kemuliaan orang yang memiliki ilmu ya. Maka wasana bil malaikah ya, selain dia memuji dirinya, memuji malaikat, wasulus bi ahlil ilminya. Dia Allah itu memuji kepada orang yang berilmu ya. Bahkan Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran dan dalam ayat yang lain yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan bukan hanya iman, dan di sini wawunya wawu ataf ya, artinya mutlaqul jam'i, artinya harus dua-duanya ada. Dia beriman, yang kedua apa? Walladzina utul ilma darajat, maka dia memiliki ilmu, iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Banyak orang yang beriman tapi tidak berilmu. Ada orang yang berilmu tapi tidak beriman, sama, tidak akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Yang akan dinaikkan oleh Allah derajatnya beriman, berilmu, masya Allah. Tuh. Makanya, aduh, masya Allah ya karim. Ibnu Abbas menyebutkan lil ulama darajatun. Ulama itu jamak taksir dari alim. Alim itu orang yang berilmu. Jadi ulama itu orang-orang banyak, orang-orang yang berilmu. Tapi kita mah sempit ya, disebut ulama itu apa? Anu sorbannya panjang, anu jadi imam, ustad, ulama. Padahal belum tentu. Mungkin saja kita yang tidak disebut ulama, tidak disebut ustad, mungkin di hadapan Allah itu ulama. Kan ulama itu orang yang berilmu dan memakai ilmunya. Maka orang yang berilmu kemudian jadi nur di dalam hatinya ilmunya itu. Nah itulah yang disebut ulama. Jadi nyaangan hatinya gitu, menerangi hatinya dengan ilmu gitu. Nah itu yang disebut dengan ulama. Maka oleh Allah diangkat lil ulama darajatun fauqa lil mu'minina bisa ba'ati darajah. Ulama diangkat derajatnya oleh Allah fauqa lil mu'minin, di atas orang-orang yang iman. Orang yang iman saya sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Sekarang kalau ulama diangkat lebih daripada orang-orang yang mukmin itu bisa mi'ati darajah. 700 derajat. Itu orang yang berilmu itu. Ya lihat aja kita historis Nabi Adam. Nabi Adam kan belum beribadah. Malaikat, jin, iblis sudah beribadah 70.000 tahun. Nabi Adam belum beribadah. Kemudian dikasih ilmu oleh Allah. Maka iblis, malaikat disuruh menghormat kepada Nabi Adam. Kenapa? Dengan ilmunya. Padahal belum ibadah. Itu saking memuliakannya Allah terhadap ilmu gitu ya. Makanya dijadikan iri lah gitu. Bisa bimiati darajat, ma baina darajatain masiratu khamsati amin. Satu derajat antara derajat satu ke derajat yang lainnya itu ukuran berapa? 500 tahun gitu ya. 500 tahun kata Ibnu Abbas. Kalau 500 tahun itu kata ulama dari muka bumi sini sampai langit pertama itu 500 tahun. Tapi perjalanan nggak tahu waktu itu, mungkin perjalanannya pakai kuda ya, gitu. Bukan pakai kapal. Kalau pakai kapal mungkin berapa menit, berapa jam, gitu, berapa minggu ya, gitu. Ya nama pakai kuda mungkin perjalanannya 500 tahun. Nah itu derajatnya saking jauhnya antara orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu gitu ya. Kata Ibnu Abbas ya. Wa qala azza wa jalla, kata Allah juga berfirman ya, kata Allah, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Coba bandingkan oleh kalian, kata Allah. Apakah sama
orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tidak. Dalam ibadah pun beda pahalanya. Walaupun sama bareng ya. Barusan bisa kita sholat bareng semuanya. Itu beda derajatnya ilmu yang punya ilmu, sholat yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Pahalanya beda gitu. Derajatnya beda gitu. Walaupun bareng semuanya. Kata Allah diterangkan, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama? Enggak, kata Allah gitu ya. Enggak sama gitu ya. Makanya orang yang tidak berilmu beribadah sah. Sahnya orang yang tidak berilmu dalam ibadah sama derajatnya dengan tidak sahnya orang yang berilmu. Derajat ibadahnya teh gitu ya. Jauh ya, jauh sekali. Wa qala ta'ala innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Allah itu yakhsha. Yakhsha itu kalau bahasa kita mah takut ya, segan. Segan ketika ingin menyiksa orang-orang yang berilmu. Allah aja segan gitu ya. Allah aja segan kepada orang yang berilmu, apalagi kita harus lebih segan gitu. Ajrihim tawadhu kepada orang yang berilmu teh. Coba orang-orang dulu ya, saking menghormati kepada orang yang berilmu itu, kalau datang orang yang berilmu itu berdiri. Kan kalau di Arab mah kalau menghormati itu berdiri ya, berdiri mempersilahkan, duduk. Tidak pernah pulang kecuali guru dulu pulangnya gitu. Datang panghulana, wih pangpaneurina eta santri dulu mah gitu ya. Sekarang mah ustad bedanya nu ayeuna mah. Datang ustad panghulana balik pangpaneurina. Aduh, ayeuna teh balik. Ayeuna kan dulu mah murid ya nunggu guru. Sekarang guru nunggu murid. Kamaran ya murid baru. Kacau ya. Makanya sulit ya, manfaatnya ilmu itu agak sulit ya. Wa qala ta'ala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa min indihi ilmul kitab. Cukuplah kata Allah menjadi saksi antaraku dan antara kalian itu orang-orang yang memiliki mengetahui tentang kitab-kitabku, tentang ilmu-ilmu tentang kitabku, kata Allah gitu. Jadi dijadikan saksi. Oke. Ya bapak-bapak di sini. Nanti teh kan ini kalian bapak-bapak ini jadi saksi nanti. Misalkan maaf di lembur di sini itu daerah sini itu banyak yang beribadah tidak pakai ilmu misalkan. Kemudian disalahkan oleh Allah. Kenapa kamu salah ibadahnya? Ya Allah, aku tidak tahu ilmunya. Jadi kan kalau tidak tahu mah tidak dosa ya Allah. Keterangannya dia bacakan. Oh, kalau orang yang tidak tahu tentang ilmunya kemudian salah, dia tidak akan dosa. Maka dipanggillah kalian bapak-bapak semuanya satu-satu. Kenapa kamu benar ibadahnya? Aku ngaji. Ngaji kapan? Malam Jumat, malam Sabtu, malam segarupa gitu ya, malam-malam hari Minggu gitu kan. Nah, aku ngaji. Kata Allah, yang kanu tadi, ini geningan buktinya. Di daerahmu ada yang tahu, berarti ada ngaji. Ya berarti kamulah yang tidak mau mengaji. Kamulah yang tidak mau mencari ilmu. Buktinya ada, jadi saksi. Nah, bapak-bapak juga nanti, siapa yang saksinya? Guru-gurunya yang jadi saksi. Ya Allah, ini murid saya. Ini suka ngaji dengan saya. Kenapa ke neraka ya Allah? Yang mana? Itu. Duduknya suka di sebelah sini ya Allah. Gitu. Itu jadi saksi gurunya tuh. Beda kalau ngajinya di YouTube. Itu bisa jadi saksi itu guru YouTube. Nah itu jadi saksi itu ya. Nah termasuk bapak-bapak. Ya Allah, kenapa guru saya yang ke neraka? Kan saya juga tahunya dari guru saya.
Ah saya emang nggak mau kan ke surga sendirian sama guru saya gitu. Oh jadi saksi tarik gitu. Selider itu ya. Nah itulah yang saling memberikan syafaat antara guru dan murid itu ya. Untungnya antara guru dan murid itu, masya Allah. Ya. Ya. Ilmu di sini tuh ilmu dunia dan akhirat gitu. Ya. Yang penting ilmu bermanfaat. Tapi di sini lebih prioritas ilmu akhirat ya. Tapi yang dimaksud ilmu yang bermanfaat saja gitu. Karena dalam Islam itu tidak membedakan antara ilmu mana enggak. Contoh gini, kan ada dalam hadis kalian haram hukumnya ngobrol di masjid kecuali ada manfaatnya, gitu ya. Manfaat baik untuk dunia ataupun akhirat kan gitu. Nah, kalau tidak ada manfaatnya udah. Nah, itu ya. Jadi di dalam Islam itu kan tidak ada bedanya. Kenapa? Asal kita niatkan ilmu ini tuh untuk akhirat gitu. Ini tuh untuk kebaikan akhirat gitu. Ya, oke. Ya, gitu. Ilmu yang mendekat. Ya. Contoh misalkan kita mempelajari tentang astronomi. Ternyata dengan mempelajari itu kita lebih dekat kepada Allah. Ya Allah, masya Allah ini gitu ya. Nah, itu bisa jadi gitu. Pokoknya apapun ilmunya yang mendekatkan kepada Allah itu. Yang penting kan jangan melalaikan kepada Allah gitu. Kalau melalaikan itu justru yang harusnya mendekatkan gitu. Maka kata Rasul apa? Tarkul ma la ya'ni. Tinggalkan sesuatu yang melalaikan Allah, yang tidak mengingat Allah. Makanya kenapa dulu kata ustadz dulu olahraga itu, seni itu haram. Kenapa? Ketika olahraga kan jarang yang ingat kepada Allah. Sedang musik nggak ingat kepada Allah, maka dianggaplah itu melalaikan Allah. Haramnya bukan musiknya, itu melalaikannya itu. Haramnya bukan sepak bolanya, melalaikannya. Makanya niatkan, ya Allah, saya mungkin ketika sepak bola, ketika bulu tangkis, ketika lari, saya lupa kepadamu. Tapi saya, ya Allah, ingin sehat. Setelah sehat aku supaya ibadahnya semangat, ya Allah. Insya Allah ketutup gitu. Makanya niat awalnya, kemudian setelah niat juga, setelah olahraganya kita semangat ibadahnya. Ya menges olahraga lah cara rangke tiap poe itu ibadah itu bener. Kata ke masjid nyeri awak, begitu mah gawat. Gawatnya. Nah, jadi bohong gitu ya. Ini mah benar gitu ya setelah ini teh. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, qala alladzina indahu ilmun minal kitabi ana atika bi. Maka ketika orang yang mempelajari ilmu Al-Qur'an, Al-Hadis, apapun, maka akulah yang akan mendatanginya. Akulah yang akan memberi pertolongan kepadanya gitu. Itu dijamin ya, dijamin orang yang memiliki ilmu itu, masyaallah ya karim, Allah akan menjamin rizkinya, menjamin keselamatannya. Coba aja lihat banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ketika kita benar-benar mencari ilmu, Allah menjamin rezekinya gitu. Makanya jarang kita dengar orang yang benar, tapi ya kalau niatnya benar ya, kalau niat nggak benar mah ya gitu. Karena nanti di sini juga ada bahasannya, orang yang tidak ikhlas dalam mencari ilmunya itu tidak dijamin. Yang benar-benar ikhlas karena Allah itu yang dijamin. Hanya kita dengar jarang sekali kita dengar kiai ustadz itu sangsara pisang gitu, enggak lah. Jarang kali itu. Kita bertamu ke ustadz teh aya we tuangan di ustadz mah gitunya. Beda jeung di urang mah aduh pabulit hese gitunya. Ustadz aya wae gitunya. Barokah gitu ya. Allah akan menolong. Wa qala alladzina utul ilma walaikum sawaballahi khairun liman amana wa yahmilus sholihan. Maka pahala dari Allah lebih baik daripada apapun. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Allah tidak akan menyiksa kepada siapapun kalau masih ada yang mengaji, yang ikhlas. Jadi Masya Allah karim, banyak sekali ulama-ulama menyebutkan gini, ketika di daerah sini itu
misalkan mau diadab oleh Allah, kemudian ada orang yang masih ada yang suka ngaji ikhlas, itu ditahan. Adab itu siksa itu tidak akan turun kalau masih ada yang mengaji ikhlas ngajinya itu. Maka Masya Allah Karim, banyak orang yang berhutang budi kepada orang yang ngaji loh gitu. Dibarokahkan itu karena ngaji. Contoh gini, orang yang ngaji di sini itu kan membuat barokah ke sekelilingnya. Orang yang sudah berjamaah, sudah ngaji, jalan itu barokahnya itu ngelewat kemanapun itu jadi keberkahan gitu. Apalagi kalau masih wiridan itu, dikir itu, jalan itu kebarokahan itu. Makanya alhamdulillah kalau dekat gitu, dekat masjid gitu ya, kebarokahan itu. Wakila qaulu ta'ala ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatakum, ya. Ya bani Adam, wahai bani Adam, qad anzalna, dan aku turunkan kamu, ya, kami turunkan alaikum untuk kalian libasan. Libas itu pakaian, ya. Yuwari, yang menutupi sawatakum, orat-orat kalian. Ini ada dua makna. Makna pertama, untuk Nabi Adam, memang Nabi Adam kan diturunkan dari surga telanjang. Kenapa? Karena pakaian surga nggak mungkin dipakai maksiat kan? Kan Nabi Adam maksiat. Kata Allah, wala taqroba hadhihi syajarah. Janganlah kalian mendekati pohon ini. Nabi Adam bukan mendekati lagi, memakan buah-buahnya. Bukhli kalau kata kita itu, ya, buahnya dimakan buahnya. Maka pakaiannya otomatis, pakaian surga itu langsung copot gitu, langsung lepas. Maka diturunkan itu di sini dia tidak pakai pakaian. Maka Allah memberikan ilham, memberikan ilmu. Kamu harus membuat sendiri sekarang pakaian. Maka dia ingat ada pohon-pohon kan, diambil, kemudian disulam, kemudian ditutupkan. Nah itu ilmu gitu. Ya. Pertama yang diberikan ilmu untuk menutup aurat itu Nabi Adam. Kenapa? Karena itu Nabi Adam. Itu ilmu. Maka Allah memberikan ilmu. Maka di sini yakni al ilmu, Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, warisan, dan apa? Keyakinan. Setelah diturunkan, Nabi Adam memiliki keyakinan bahwa saya harus masuk surga lagi. Gitu. Saya akan membuktikan kepada iblis, kepada Allah, bahwa saya layak di surga lagi. Gitu. Ini tempat apa? Tempat ujian. Maka aku akan lulus ujian ini. Yakin, merasa yakin. Gitu. Nah, maka di sini yang disebut dengan libasan di sini maknanya yaitu ilmu, diberikan ilmu untuk membuat pakaian gitu. Pakaian tidak langsung dikasih libasnya itu pakaiannya langsung, enggak. Tapi pasti dikasih ilmu oleh Allah gitu. Dan Nabi Adam, ya. Nah, kepada kita pun di sini tuh coba lihat dalam ayat yang lain, walibasut taqwa. Pakaian takwa itu lebih baik untuk kalian. Itu pakaian takwa. Maksudnya apa? Bukan pakaian takwa. Oh, saya pakai baju takwa, bukan maksud pakaian di sini, bukan. Tapi yang dimaksud apa? Yang dimaksud pakaian takwa itu ulama ahli tafsir banyak menafsirkan, salah satunya yang disebut dengan takwa di sini adalah al-haya, malu. Dijadikanlah pakaian malu itu. Kenapa? Hadisnya al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu saya belum bisa benar ibadah. Malu saya beribadahnya belum pakai ilmu. Malu saya banyak sekali nikmat tapi belum bisa mensyukuri. Saya malu, ya Allah. Saya itu ini belum paham terhadap ilmu tapi sudah malas belajar itu, ya Allah. Malu kepada Allah gitu. Kalau kita tibaliknya malu teh.
ngaji yuk, sok isin beri ngawas teh gitu. Malu gitu ngaji itu salah itu malu yang salah itu ya. Seharusnya malu di sini al haya minal iman ya. Walaqad ji'nahum bi kitabin fassanahu ala ilmin gitu ya. Allah itu Masya Allah ya Karim ya, untuk orang-orang yang punya ilmu itu di banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan ya tentang kehebatan ilmu. Bahkan dalam hadis Rasul menyebutkan mayuridillahu bi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya, itu dia diberi kebaikan apa? Yufaqihu, dia akan mengerti fiddin, tentang agamanya. Baru di situ Allah memberikan ilham kepadanya rusydahu, dengan petunjuk-petunjuknya. Dia tetap ilmu dulu, baru Allah memberikan petunjuk pada kita. Tidak tiba-tiba, tidak tiba-tiba, tapi kita ngerti dulu terhadap agama. Cirinya ngerti itu bukan gini, saya tadi baca di hadis yang mana ya, ilmu itu bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya pengertian, dia sudah hafal ini, dia sudah mengerti, bukan. Tapi ilmu yang disebut ilmu di sini adalah ilmu yang menerangi hatinya. Artinya dia ketika sudah punya ilmu itu berakhlak mulia, mendekatkan taqarrub, dekat dengan Allah, merasa malu kepada Allah. Itu bukan hafal ini, ayatnya ini, hadisnya ini, pelebahnya ini, tapi tidak, akhlaknya tidak bagus, bukan gitu. Tapi yang menyinari hatinya, menyinari akhlaknya. Tuh, itu yang disebut ilmu yang bermanfaat ya. Banyak orang yang mencari ilmu itu hanya untuk pamer, hanya untuk dunia, atau hanya untuk debat. Ada dulu, ingat ya, ada, saya nggak disebut ya di namanya, dan nggak akan tahu juga namanya ya. Di kitab itu kan gini, seorang ulama besar, dia punya murid banyak, kemudian dia selalu mencintai si A, cinta ke si ini gitu ya. Ini merasa tersisihkan, padahal aku juga mampu, cerdas ini. Maka dia sampai gini, pokoknya mah aku mah nanti sampai kapanpun, mulai sekarang apapun dalilnya, aku akan mencari dalil untuk mengalahkan dalilnya. Sampai sudah jadi ulama pun bikin kitab ini, bikin kitab, maka si ini bikin kitab untuk tandingan. Dalilnya itu mengalahkan dalil ini, itu aja motivasinya. Sampai nyeleneh gitu deh. Tapi dalilnya hebat, kenapa? Tapi cari dalilnya itu untuk mengalahkan itu. Dulu juga ada gitu. Untuk debat saja gitu. Banyak ya gitu ya. Masya Allah Karim, jangan sampai seperti itu ya. Ini tidak menerangi hati ya gitu. Tidak menerangi hati. Yang menerangi hati itu untuk apa? Untuk diamalkan, bukan untuk debatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Coba gini, berarti annahu la rotbata, sesungguhnya tidak ada derajat fauqan nubuwah, di atas para nabi. Tidak ada derajat di atas para nabi. Maksudnya nabi rasulnya, sama ini nabi rasul lah gitu ya. Tidak ada derajat, ini ulama pewaris nabi. Berarti wala syarafa fauqa syarfal warasah, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris nabi gitu. Jadi ulama itu pewaris nabi. Jadi jangan melihat kasat mata saja ya kalau ke ulama. Ulama teh kieu geuningan, belum tentu. Mungkin dohir dengan batinnya beda gitu. Makanya kita harus husnudon kepada ulama. Pada ulama teh. Bahkan ya di sini kata Rasul, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ar. Kata Rasul, semua makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi memberikan istighfar, yastaghfiru.
Untuk siapa? Lil alimi, kepada alim ulama. Itu setiap hari makhluk yang ada di langit, makhluk ada yang bumi, istighfar untuk ulama. Tak bangga ya kalau jadi ulama, jadi ahli ilmu itu. Sekali lagi, ulama itu bukan hanya ustadz, bukan hanya yang pakai sorban. Mungkin saja kita pun termasuk ulama kalau memiliki ilmu dan ilmunya itu menerangi hati, membuat akhlak hebat, membuat dekat dengan Allah, itu disebut ulama. Sampai mana disebut ulama? Apa hanya sampai paham atau sampai pelaksanaan? Pelaksanaan. Yang tadi akhlak, menerangi hati, ketundukan. Contohnya kita baru paham tentang hukumnya ghibah. Udah tahu dalil-dalilnya, dosa-dosanya. Enggak sampai paham aja kan? Itu disebut ilmu mahjub. Ya, tapi kita juga berusaha untuk tidak berghibah, gitu. Karena udah tahu hukumnya. Ya, pokoknya mah sudah sampai praktek gitu. Walaupun memang dia berusaha terus gitu, walaupun tidak langsung tiba-tiba semuanya dihilangkan, ya enggak lah. Kalau pelaksanaan kan mungkin aja kita nggak bisa sampai 100%. Ya, iya. Ada faktor internal, Iya. godaan setan, godaan dari luar. Iya. Oke. Ya, makanya di sini yang dilihat oleh Allah bukan hasil tapi proses. Proses kita ingin nggak gitu. Ada nggak usaha gitu. Kalau kita ada usaha itu sudah gitu. Sudah ada usaha. Adapun misalkan hasil sampai mana, Allah tidak akan melihat hasilnya. Tapi proses kita seberapa jauh kita prosesnya gitu. Ikhtiarnya gitu. Nah, kalau hanya untuk ilmu saja misalkan, untuk pengetahuan saja, itu nggak cukup ya. Kan disebut ilmu mahjub ya, iman mahjub. Jadi iman mahjub itu sudah punya ilmunya tapi masih belum mengamalkan, itu mahjub, terhijab, masih terhijab gitu. Masih terhijab. Kembali lagi mau nanya nih, jadi balik lagi. Masalah tadi kita sholat berjamaah, yang punya ilmu dan tidak, itu bedanya dalam segi apa Pak? Pahala. Yang pahala yang tadi tentang ilmu pasti beda. Ya. Untuk nilai itu Pahalanya. Yang bedanya pahalanya. iya. Pahalanya dilihat dari segi ilmunya Ustaz. Iya. Gitu. Jadi yang semakin dia memiliki ilmu, semakin, contoh gini, sholat itu kan ada tata cara takbirnya, ada tata cara membaca Al-Fatihahnya, ada tata cara untuk rukunya dan seterusnya. Semakin dia paham terhadap ilmunya, semakin banyak pahalanya. Semakin hanya dia tahunya globalnya aja, misalkan sholatnya, ya itu tahu pahalanya sayangnya gitu. Contoh misalkan gini, rukun takbir itu ada berapa? Rukun ketika takbir ada berapa? Kan nggak tahu ya. Yang tahu mah kan, oh tahu ada 14 gitu kan. Oh 1, 2, 3 ini. Berarti kan pasti beda pahalanya yang tahu dengan yang tidak tahu. Gitu. Kemudian mana saja sih, ada berapa tasdid dalam Al-Fatihah? Misalkan tasdid aja itu. Semakin banyak ilmu, semakin pahalanya semakin banyak pasti. Karena kesalahannya pasti terminimalisir kan, kalau tahu ilmunya gitu. Belum paham artinya. Belum artinya, belum nanti makhrajnya, belum sifat itu pasti banyak gitu. Makanya semakin banyak ilmu, semakin pahalanya semakin banyak. Coba cara takbirnya gimana sih yang benar? Cara mengangkat tangan itu yang gimana sih yang benar gitu? Kan itu ada ilmunya. Semakin banyak ilmunya berarti semakin pahalanya semakin banyak gitu. Maksudnya pasti beda jauh. Kan takbir itu kan ada ya, secara umumnya yang penting angkat tangan ya. Mau gini kan, mau gimana juga boleh kan, silakan. Tapi yang punya ilmu kan beda. Ngangkatnya menghadap kiblat, kemudian agak si jari-jarinya juga menghadap kiblat, kemudian agak direnggangkan. Kemudian jaraknya ini kalau laki-laki agak dilihatkan ketia, kan banyak ilmunya. Gitu. Jadi pasti pahalanya pasti banyak bedanya gitu. Ya, semakin kita banyak ilmunya, semakin banyak kita pahalanya gitu. Gitu Pak ya, paham ya Pak ya. Gitu ya. Insyaallah, makanya harus terus kita berusahanya.
Dan kehebatan yang sedang mencari ilmu itu, ini salah satu kehebatan yang kita mungkin harus kita pahami juga. Barang siapa yang suka belajar, kemudian lupa, salah dalam ibadahnya, itu dimaafkan oleh Allah. Atau kita misalkan sedang belajar, terus belajar, tapi belum nyampe ilmunya, kita salah, itu dimaafkan oleh Allah. Beda yang tidak belajar, salah tuh udah salah aja gitu. Itu ya hebatnya orang yang punya yang sedang belajar gitu. Makanya niatkan sampai kapanpun seumur hidupku aku akan belajar gitu. Terus akan belajar dan terus belajar. Kan? Iya gitu. Nah, tulus zaman ya. Jadi harus terus selama kita hidup ya. Minal mahdi ilal lahdi. Gitu ya. Dari kisah Nabi Adam itu, gimana caranya ya kita memahami supaya pemahaman kita benar itu dari sisi akidah dalam memahami tindakan Nabi Adam gitu misalkan. Karena kan memang konsep awalnya kan Allah sudah menekankan dijailu fil ardi khalifah ya. Bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah. Jadi kalau mana mungkin akan menjadi khalifah di muka bumi kalau berada di surga terus ya. Maka diciptakan prosesnya dari iblis, terus ada tergodalah Nabi Adam, terus Hawa, kemudian mereka turun gitu. Betul. Kalau kita salah mensikapinya mungkin menyalahkan Nabi Adam. Nah makanya salah satunya maaf orang Bani Israel kan gitu. Dosanya itu dosa turunan katanya. Kita itu tidak punya dosa, yang punya dosa itu Nabi Adam, tapi kita terkena imbasnya katanya. Itu dia mengatakan beda dengan kita muslim, orang muslim itu beda. Kenapa? Tadi sebetulnya mau makan buah hudi atau tidak makan buah hudi itu tetap akan ke dunia gitu. Tetap hanya Allah memberikan kepada kita bahwa apapun itu ada syariatnya, ada sebabnya. Tidak tiba-tiba Allah memberikan hukuman kalau tidak ada sebabnya gitu. Jadi semuanya ada prosesnya, tadi proses gitu. Jadi enggak tiba-tiba kita bisa seperti gini berpikir, enggak, semuanya berproses. Itu di dunia, beda dengan surga gitu. Nah, itu ya. Jadi hikmah yang kedua, bayangkan kalau Nabi Adam tidak punya rasa, manusia kalau tidak punya rasa penasaran, tidak mungkin ada HP, tidak mungkin ada kipas, nggak mungkin kalau tidak ada rasa penasaran. Justru ada penasaran itu jadi untuk kita, untuk positif untuk kita. Dan bayangkan Nabi Adam lamun penasaran, nanya kenapa yang lain boleh ini nggak boleh, penasaran tuh gitu. Kok aneh? Digoda sama setan. Iya itu buah khudi. Jadi kamu supaya dekat. Oh iya gitu. Oh iya. Supaya itu kan niatnya baik. Supaya anak cucunya tidak ke dunia dulu. Kan kalau ke dunia akan ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Kalau dia terus di surga enggak akan ada yang ke neraka kan. Nah itu kan Nabi Adam berpikirnya bagus gitu ya. Tetapi ya itu godaan setan. Gitu ya. Godaan setan itu. Jadi intinya tetap aja semuanya itu hakikatnya sudah ditakdirkan, hanya tetap ada syariat. Ada prosesnya ke dunia kan teh karena ini gitu. Tidak tiba-tiba gitu. Ya ujian itu juga. Maka ini sifat negatifnya manusia itu rakus. Di surga makanan minuman kurang apa sih? Yang cuma satu yang enggak, dah kekeh itu rakusnya, sifat jeleknya gitu ya. Jadi ada negatif, ada positif memang gitu. Sifat manusia itu ada positif, ada negatifnya gitu. Salah satunya kata Allah apa? Tergesa-gesa. Jadi cek bahasa Sunda mah haripet ku teu teureyeun. Kenapa? Kan gini. Kan sebelum kepada Allah kan teh ya. Kepada Allah. Allah itu sebelum kepada kemanusiaan kan itu ditawarkan khalifah itu kepada semua makhluk. Kepada gunung, kepada bumi, kepada langit dan semuanya ditawarkan. Dan tidak mau. Kenapa? Bukan nikmatnya, bukan semuanya untuk kita, bukan. Tapi akibatnya takutnya tidak amanah. Tapi manusia, ya Allah aku aja. Dulu seketika ruh ini belum diciptakan Nabi Adamnya. Kami ya Allah gitu. Semua ruh manusia seperti itu.
Nah itulah salah satu memang sifat jeleknya manusia itu hariput ku teteureun gitu ya. Jadi yang penting semua nikmatnya untuk aku, nanti ke surga lagi dan seterusnya. Tidak tahu kalau dia tidak memegang amanah atau khianat, ternyata akibatnya fatal gitu ya. Salah satunya. Jadi sifat manusia itu ada tergesa-gesa, tapi ada juga yang sudah bisa menahan. Makanya awalnya coba lihat kita ini konsepnya gini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Awalnya itu manusia itu fujur, berbuatnya ingin dosa aja, sampai kita bisa membuat diri kita takwa. Logikanya gini, gini. Saya sering kalau anak-anak kan, anak kecil biasanya kalau dekatnya dengan ibu-ibu ya, kalau dengan bapak-bapak jarang ikutan. Kalau ibu-ibu sedang ngaji, anak-anaknya tuh ngeliling gitu, mah jajan gitu, jajan gitu, coba aja kok gitu, nanti gitu kan, ribuh kan. Tapi kalau ibu-ibu sedang arisan, kita kira-kira anaknya datang tuh. Dan ulin gitu kan. Tapi kalau sedang ibadah, nah itulah fujurnya. Makanya kita yang harus bisa membuat anak itu takwa. Nah itulah nilai ibadah kita. Ya. Gimana cara mendidik anak? Nah kalau ibu sedang ngaji nggak boleh ya, itu nggak sopan gini gitu. Nah ternyata dia, tapi dipersiapkan ini untuk jajannya ya, nanti jangan minta lagi. Kalau untuk diberi menyanyi datang deh. Gitu ya. Aduh ya Allah karimnya. Gitu ya dalam hadisnya tuh ya. Jadi al ulama warasatul anbiya, jadi kemuliaan. Nah, yastaghfiru lil amin ma fis samawati wal ardh, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu mendoakan, memberikan istighfar, membacakan istighfar bagi orang-orang yang berilmu ya. Al imanu uryani. Iman itu bagaikan telanjang, masih telanjang iman itu. Sampai kapan? Walibasuhu at-taqwa, dan pakaian keimanan adalah takwa. Wazinatuhu al-haya, dan perhiasannya, rangkaiannya itu adalah al-haya. Apa hayatnya? Malu. Jadi bohong sekali kalau orang dia mengaku iman tapi masih tidak malu kalau berbuat salah, bohong. Itu jinah, itu jinatulnya tuh perhiasannya itu dengan al-haya, wasamratuhu ilmu. Buah natijah, hasil, goal dari semuanya adalah ilmu. Jadi tidak mungkin orang yang bisa berilmu kalau tidak mungkin orang yang beriman kecuali punya ilmu. Tidak mungkin dia tahu ini al-haya kecuali dia punya ilmu. Jadi tetap samroh dari buahnya dari ilmu semuanya. Al-haya minal iman itu ya. Gitu. Wa qala aqrabun nas minad darajatin nubuwah ahlul ilmi. Yang paling dekat dengan derajat pangkat kenabian adalah ahli ilmu wal jihad dan ahli jihad. Jadi ahli ilmu dan ahli jihad itu yang mendekati derajat nabi. Amma ahlul ilmi padalun nas ala ma ja'at bihi ar-rusul wa ma ahlul jihad fajahadu bi asya ala ma ja'at bihi ar-rusul. Kenapa orang yang dekat dengan nabi itu derajat ilmu, orang yang punya ilmu, ahli ilmu dan ahli jihad, wa amma ahlal ilmi padalu al-nasa. Kenapa? Karena orang ahli ilmu itu selalu memberikan petunjuk kepada orang-orang, kepada manusia. Memberikan petunjuk. Ketika dia memberikan petunjuk kan dalam hadis banyak sekali atau dalam ayat juga, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa melakukan kebaikan kemudian diikuti kebaikan oleh orang lain, maka dia dapat pahalanya dan dapat pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kalau ulama kan memberikan ilmu, memberikan petunjuk kepada masyarakat, kemudian diamalkan, dia juga dapat pahalanya.
ya wajar lah mendekati Nabi juga gitu. Wajar gitu ya. Kemudian bagaimana orang yang jihad? Ya. Orang yang jihad itu justru tidak akan berbuat baik kalau tidak dia Islam dulu, tidak iman dulu. Orang yang jihad yang membuatkan orang Islam. Makanya pantas cek Nabi, kalau kita tidak bisa jihad, perbanyaklah anak. Kalau anak banyak berarti kan kita mengislamkan anak itu, membuat umat Nabi banyak. Oh, Nabi bangga kepada kita. Tak sing loba mudak teh gitu. Kalau dipikirkan. Enggak sekali, Pak. Enggak semua. Wallah, nabi sahabat. Enggak saya kacau, enggak kieu mah.